Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah atau yang disebut PPN dan PPNBM. Kelompok 9 terdiri dari saya, Bagas Saputra, dengan NIM 03210089. Selanjutnya ada Rian Maulana dengan NIM 03210092. Dan yang terakhir ada Salsa Hasfi Asyari dengan NIM 03210084. Selanjutnya ada pengertian tentang PPNBM, yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi daerah pabean, sedangkan untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau 0%. Pajak penambahan nilai atau PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi di daerah pabean untuk dipungut dan disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi ditanggung oleh konsumen akhir. Selanjutnya ada beberapa dasar hukum. Yang pertama ada UU nomor 8 tahun 1983, ada peraturan pemerintah nomor 143 tahun 2000. Yang ketiga ada peraturan pemerintah nomor 144 tahun 2000. Yang keempat ada peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000. Yang kelima ada peraturan pemerintah nomor 146 tahun 2000. Yang keenam ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah dari Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03 2013. Selanjutnya ada karakteristik PPN. Yang pertama ada pajak objektif, suatu jenis pajak yang timbul kewajiban pajaknya ditentukan oleh objek pajak. Yang kedua, dikenakan pada setiap rantai distribusi atau multi-stage tax, yaitu sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP penjual berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke kas negara dan melaporkannya. Yang ketiga, menggunakan mekanisme pengkreditan, yaitu PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKB karena adanya proses fabrikasi maupun distribusi. Yang keempat, merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri, yaitu oleh karena itu salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP atau JKP dikonsumsi di dalam daerah pabean. Yang kelima, merupakan beban konsumen akhir, yaitu PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Yang selanjutnya, yang keenam, ada netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menganut destination principle, yaitu untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Yang selanjutnya ada objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, ada impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir ada ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP.
Barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak yaitu ada dua. Yang pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua ada barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Selanjutnya ada jasa. Yang pertama jasa di bidang pelayanan kesehatan medis. Yang kedua jasa di bidang pelayanan sosial. Yang ketiga jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM berdasarkan undang-undang adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan atau pekerjaannya. Nah, di sini ada prinsip atau pertimbangan pengungutan PPNBM. Ada beberapa pertimbangan, yaitu 1. Mengurangi dampak regresif PPN bersifat yang tidak adil. 2. Konsumen BKP tergolong mewah bersifat kontraproduktif. 3. Agar terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. 4. Untuk mengendalikan pola konsumsi atau barang kena pajak yang tergolong mewah. 5. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional dengan membeli produk dalam negeri. 6. Tuntutan penerimaan negara yang meningkat setiap tahun pajak. 7. Mengamankan penerimaan negara dengan penggalian potensi perpajakan. Di sini ada prinsip PPNBM hanya untuk 1 kali saja, yaitu saat 1. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. 2. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Karakteristik PPNBM yaitu 1. Merupakan pungutan tambahan di samping PPN. 2. Dikenakan hanya 1 kali pada saat impor atau masuk ke dalam daerah pabean atau penyerahan BKP tergolong mewah oleh pabrikan yang memproduksi BKP tergolong mewah. 3. PPNBM tidak dapat dikreditkan. Meskipun PPNBM tidak dapat dikreditkan, apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang dibayar dapat diminta kembali dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPN 1984. Di sini ada objek penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yaitu 1. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, sampai 75%. 2. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 75%. 3. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan pajak penjualan atas barang mewah, tarif pajak, dan PPNBM. Tarif PPN. Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah, yaitu 5%, dan paling tinggi sebesar 15%. Sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintahan. Di sini ada tarif PPNBM, yaitu atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan BKP tergolong mewah dan atau impor dikenakan PPNBM di samping PPN. Di sini ada perhitungan dan pelaporan. Cara menghitung PPNBM yaitu, di sini cara perhitungan atau pelaporannya tidak disebutkan untuk cara menghitung PPNBM itu bagaimana. Jadi di sini hanya dijelaskan materi-materinya saja. Di sini ada cara menghitung PPNBM yaitu dengan mengalihkan persentase tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak atau harga jual barang. Sedangkan untuk membuat laporan PPNBM harus menggunakan formulir SPT masa PPN 1111.
selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama. Maka PPNBM tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Di sini ada cara menghitung pajak seperti yang dijelaskan saya tadi, tidak dijelaskan bagaimana cara penghitungannya, hanya disebutkan saja. 1. Pajak penambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang PPN dengan dasar pengenaan pajak. 2. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. 3. Dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan. 4. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak. 5. Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 6. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. 7. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. 8. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha yang dikenakan pajak penghasilan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dapat dihitung dengan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 9. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat 2 bagi pengeluaran untuk beberapa hal. 10. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya yang belum dilakukan pemeriksaan. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Cara lama. Pengertian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai merupakan sebuah form yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak, baik untuk melapor PPN maupun PPNBM yang terhutang. Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyotoran pajak dari pemotong atau pemungut. Kewajiban melapor SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca atau nilai rupiah pada masa pajak terkait nihil. Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir atau tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Kecuali di bawah kondisi tertentu yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan per 80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp500.000 menurut Undang-Undang KUP Pasal 7 Ayat 1. Selanjutnya ada faktur pajak.
Pengertian faktur pajak: pada saat PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti bahwa ia telah memungut pajak dari orang yang telah membeli BKP atau JKP tersebut. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah badan usaha atau perusahaan atau pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenai PPN. Pengusaha yang telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu bisa mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP oleh Dirjen Pajak. Fungsi faktur pajak sendiri: kepemilikan faktur pajak sangat berguna untuk PKP, yaitu sebagai bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran atau pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai peraturan yang berlaku. Adapun faktur pajak elektronik atau e-faktur merupakan faktur pajak yang dibuat dengan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembuatan faktur pajak secara elektronik tersebut diwajibkan bagi semua PKP terkecuali pedagang eceran sesuai pasal 20 PP nomor 1 tahun 2012. Adapun keuntungan menggunakan e-faktur pajak bagi penjual, tanda tangan basah dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik. Yang kedua, e-faktur pajak tidak harus dicetak, sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen. Yang ketiga, aplikasi e-faktur pajak juga membuat SPT masa PPN, sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya. Yang keempat, PKP yang menggunakan e-faktur pajak juga dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu datang ke KPP. Adapun manfaatnya atau keuntungan bagi pembeli yaitu terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah. Karena cetakan e-faktur pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR Code. QR Code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN, dan lain-lain. Yang kedua, informasi dalam QR Code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR Code Scanner yang terdapat di smartphone atau gadget lainnya. Yang ketiga, apabila informasi yang terdapat dalam QR Code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-faktur pajak, maka faktur pajak tersebut dinilai tidak valid. Adapun landasan peraturan perpajakan dari Menteri Keuangan nomor 163/PMK.03/2012, revisi dari PMK nomor 39/PMK.03/2010 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. PMK ini berlaku sejak 22 Oktober 2012. Dan yang kedua ada peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 25/PJ/2012 tentang perubahan atas peraturan Dirjen Pajak nomor per 23/PJ/2012 tentang penetapan secara jabatan atas jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan dalam rangka kegiatan membangun sendiri. Dan yang terakhir ada kesimpulan, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi daerah pabean yang merupakan jenis pajak tidak langsung. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi daerah pabean untuk dipungut dan disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi yang ditanggung oleh konsumen akhir. Sesuai ketentuan tarif PPN adalah 5-10%, sedangkan PPNBM dikenakan tarif serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 200%. Penyerahan barang atau impor barang
Yang tergolong mewah, selain dikenai PPN, juga dipungut PPNBM yang hanya dilakukan satu kali pada sumber yaitu pada sumbernya, yaitu pada tingkatan pabrikan atau pada saat impor barang kena pajak. BKP dengan tarif yang disesuaikan kelompok barang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.